Halo guys, apa kabar? Beberapa bulan terakhir ini, kalau kita bicara soal Xbox, rasanya yang keluar cuma berita buruk. Ada PHK massal, studio kesayangan kita seperti Tango Gameworks, pembuat Hi-Fi Rush, ditutup begitu aja. Lalu tiba-tiba, game yang kita kenal sebagai eksklusif Xbox mulai muncul di PlayStation 5. Banyak dari kita yang bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Microsoft? Kenapa Xbox yang sekarang terasa begitu kacau dan panik, kayak mobil tanpa supir? Kita semua mengira ini adalah keputusan dari Phil Spencer dan tim gamingnya. Tapi ternyata kita salah. Selama ini, kita hanya melihat gejalanya aja. Hari ini, kita akan bahas penyakitnya. Berkat laporan investigasi mendalam dari media-media, kita akhirnya tahu siapa biang kerok dari semua kekacauan ini. Ini bukan lagi soal perang konsol. Ini adalah perang internal di dalam Microsoft. Ini adalah tentang bagaimana sebuah target finansial yang mustahil telah menghancurkan visi Xbox dari dalam. Kita langsung ke intinya. Sumber dari semua masalah ini adalah satu angka, yaitu 30%. Artikel dari Engadget yang judulnya Microsoft dilaporkan memerintahkan divisi Xbox-nya untuk mendongkrak keuntungan ke level yang tidak realistis. Mengonfirmasi investigasi dari Bloomberg, sejak musim gugur 2023, Chief Financial Officer atau CFO Microsoft, Amy Hood, telah memberlakukan sebuah mandat baru untuk seluruh divisi Xbox. Mereka harus mencapai apa yang disebut Microsoft sebagai accountability margin. Kita sebut saja profit margin, sebesar 30%. Kenapa angka 30% ini menurut aku gila? Begini konteksnya. Seperti yang dilaporkan oleh Mitrid yang judulnya Dorongan Microsoft untuk margin profit Xbox disalahkan atas PHK, pembatalan proyek, dan penutupan divisi. S&P Global Market Intelligence mencatat bahwa rata-rata profit margin untuk industri video game dalam beberapa tahun terakhir itu berkisar antara 17% hingga 22%. Bahkan, data historis Xbox sendiri hanya berkisar di antara 10% hingga 20%. Sekarang, mari kita bandingkan dengan data kompetitor, langsung dari laporan keuangan resmi mereka. Sony PlayStation. Berdasarkan laporan keuangan Sony, untuk tahun fiskal 2024 berakhir Maret 2025, divisi game dan network service, G dan NS, mereka mencetak rekor operating income sebesar 414,8 miliar yen. Namun, jika kita hitung operating marginnya, operating income dibagi sales, angkanya hanya sekitar 9%. Nintendo. Mereka ini memang terkenal sangat profitable, tapi menurut laporan keuangan mereka sendiri, untuk tahun fiskal berakhir Maret 2025, operating profit margin mereka adalah 24,3%, turun dari 31,6% tahun sebelumnya, dan net profit margin mereka adalah 23,9%. Ini angka yang luar biasa tinggi, tapi tetap nggak mencapai 30%. Jadi, mari kita perjelas. Amy Hood menuntut Xbox, sebuah perusahaan yang tidak hanya menjual game digital, tapi juga menjual hardware konsol yang mahal, dan seringkali dijual rugi untuk mencapai profit margin yang bahkan nggak bisa dicapai oleh Nintendo. Ini adalah target yang mustahil, dan target yang mustahil akan memicu tindakan yang brutal. Pertanyaannya, kenapa target ini muncul di musim gugur 2023? Ada dua faktor utama yang menciptakan kekacauan ini. Faktor pertama, akuisisi Activision Blizzard King atau disingkat ABK. Waktunya sangat pas. Mandat 30% ini muncul tepat setelah Microsoft menyelesaikan akuisisi raksasa senilai hampir 70 miliar dolar itu. Microsoft, terutama bagian finansialnya, yaitu Amy Hood, ingin investasi gila-gilaan ini segera balik modal. Ironisnya, berdasarkan laporan keuangan terakhir Activision Blizzard sendiri, kuartal 2 2023, sebelum akuisisi diselesaikan, mereka adalah mesin profit yang sangat efisien. Mereka melaporkan non-GAAP operating margin sebesar 32%. Laporan yang sama juga mengonfirmasi bahwa profit ini didorong oleh franchise raksasa mereka, Call of Duty, peluncuran Diablo 4 yang memecahkan rekor, dan rekor pendapatan baru dari Candy Crush. Sepertinya, para eksekutif di Microsoft
melihat angka 32% milik Activision itu dan berkata, "Lihat, mereka bisa, kenapa seluruh divisi Xbox nggak bisa?" Mereka menyamaratakan sebuah studio publisher dengan sebuah platform yang mengelola puluhan studio, layanan subscription atau Game Pass, dan penjualan konsol. Itu adalah perbandingan yang salah kaprah. Faktor kedua, demam AI. Jangan lupa, 2023 adalah tahun dimulainya demam AI di Microsoft. Perusahaan mulai mengalihkan fokus dan investasi besar-besaran ke infrastruktur generatif AI. Seperti yang dilaporkan Twicton. Laporan, Xbox menargetkan margin profit 30% di tengah PHK, restrukturisasi, dan adopsi AI. Xbox sekarang harus bersaing mendapatkan anggaran internal dengan divisi AI yang sedang jadi anak emas. Divisi Xbox yang menghabiskan 70 miliar dolar untuk akuisisi, sementara profit marginnya cuma 10-20%. Tiba-tiba terlihat seperti beban di mata para eksekutif finansial yang sedang tergila-gila dengan AI. Akuisisi ABK dan fokus baru pada AI ini memberi Amy Hood momentum sempurna untuk menekan Xbox dan menuntut hasil finansial yang instan. Jadi, apa yang terjadi ketika sebuah divisi dipaksa mengejar target 30% yang mustahil? Jawabannya adalah, semua yang kita lihat sekarang. Semua keputusan kacau dari Xbox tahun terakhir bisa dijelaskan dalam dua kategori: potong biaya atau cost cutting, dan cari pendapatan, revenue hunting. Mari kita bedah yang pertama, potong biaya. Bagaimana cara tercepat memangkas biaya operasional? PHK. Kita melihat 1.900 karyawan Xbox dipecat. Ini adalah 8% dari total staf gaming mereka. Lalu, penutupan studio. Ini yang paling brutal. Seperti yang dilaporkan The Verge, Microsoft menutup studio-studio yang disukai fans, seperti Tango Gameworks, pembuat Hi-Fi Rush, dan Arkane Austin, pembuat Redfall. Laporan dari Windows Central juga mengonfirmasi penutupan The Initiative, studio yang padahal sedang mengerjakan reboot Perfect Dark. Penutupan Tengu adalah yang paling menyakitkan. Kenapa mereka ditutup? Padahal mereka baru aja merilis Hi-Fi Rush, game yang dipuji-puji sampai memenangkan penghargaan dan hadir di Game Pass. Jawabannya sederhana. Dalam laporan keuangan Amy Hood, Tango Gameworks adalah biaya. Mereka adalah studio di Jepang yang mahal, dan proyek mereka selanjutnya, kemungkinan Hi-Fi Rush 2 atau game single player baru, dianggap tidak akan memberikan profit instan yang cukup besar untuk membantu mencapai target 30%. Bukan cuma studio, proyek-proyek jangka panjang yang mahal juga dihabisi. Laporan dari Gematsu mengonfirmasi bahwa Project Blackbird, sebuah MMO IP baru yang sangat ambisius dari ZeniMax Online Studios, studio di balik Elder Scrolls Online, dibatalkan begitu aja. Padahal, menurut laporan dari Push Square, proyek ini sudah dikembangkan selama 7 tahun dan bahkan sangat disukai oleh pimpinan Xbox sendiri. Potongan vertikal, demo, dari game ini faktanya sangat mengesankan. Sampai-sampai bos Xbox, Phil Spencer, harus diambil kontrolernya ketika dia mencoba game itu agar rapat bisa dilanjutkan. Para eksekutif tidak punya kata-kata lain selain pujian untuk proyek tersebut. Tapi karena game MMO baru butuh investasi besar dan tidak akan menghasilkan keuntungan jangka pendek, proyek itu harus mati. Ini bukan keputusan gaming, ini murni keputusan finansial jangka pendek. Xbox lama, seperti yang sudah kita bahas, fokus membuat game terbaik. Xbox baru, fokus pada apa yang tertulis di laporan keuangan. Yang kedua, cari pendapatan. Jika memotong biaya aja nggak cukup, kamu harus mencari pendapatan dari mana aja. Dan disinilah strategi multi-platform Xbox lahir. Kenapa Xbox tiba-tiba merilis game seperti Sea of Thieves, Pentiment, dan Hi-Fi Rush ke PlayStation 5 dan Nintendo Switch? Kenapa sekarang ada rumor kuat bahwa game besar seperti Halo dan Forza berikutnya juga akan rilis di PS5? Jawabannya lagi-lagi adalah ya 30% itu. Tim Xbox tahu mereka tidak bisa mencapai target itu hanya dengan menjual game di ekosistem Xbox. Satu-satunya cara untuk mendapatkan suntikan dana segar dengan cepat adalah dengan menjual game mereka
di platform kompetitor yang punya basis pengguna aktif terbesar di dunia, yaitu PlayStation. Mereka mengorbankan nilai jual utama konsol mereka. Mereka mengorbankan brand loyalty dan alasan orang membeli hardware Xbox hanya untuk memuaskan tuntutan profit margin dari CFO mereka. Jadi, kesimpulannya gimana? Kekacauan di Xbox bukanlah karena CEO Microsoft Gaming, Phil Spencer, tiba-tiba tidak mengerti game. Ini adalah hasil dari perang sipil internal di Microsoft. Di satu sisi, kita punya tim gaming, Phil Spencer dan Sarah Bond, yang selama bertahun-tahun membangun ekosistem Game Pass dengan filosofi investasi jangka panjang. Di sisi lain, kita punya tim finansial, CFO Amy Hood, yang tidak peduli dengan brand atau gamer. Mereka melihat akuisisi $70 miliar dan demam AI, lalu menuntut hasil instan dalam bentuk profit margin 30% yang mustahil. Dan tim Amy Hood kini punya peran yang jauh lebih besar dalam bisnis gaming Microsoft. Pada akhirnya, di perusahaan korporat, CFO lah yang memegang kendali anggaran. Xbox selama yang kita kenal, Xbox yang bersaing dengan PlayStation, Xbox yang berinvestasi pada studio kreatif seperti Tengu, sudah mati. Xbox yang baru, seperti yang sudah kita lihat datanya, adalah mesin profit yang beroperasi di bawah mandat CFO. Mereka akan memotong apa aja dan menjual game mereka di mana aja untuk mencapai angka di laporan keuangan mereka. Ini adalah tragedi bagi developer yang kehilangan pekerjaan. Dan ini adalah pengkhianatan bagi para fans yang telah berinvestasi di ekosistem Xbox. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah strategi jangka pendek ini akan menghancurkan Xbox selamanya? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.